Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini atas rahmat Allah kita dapat kembali berkumpul dalam kajian renungan jiwa bersama saya Fatimah Albar. Sahabat jiwa yang hadir di sini maupun yang di rumah, hari ini kajian renungan jiwa akan membahas atau mengangkat tema mengenai jangan putus asa. Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam kajian hari ini, saya ingin mengajak sahabat jiwa untuk menyaksikan sebuah kisah perjalanan hidup seseorang, yaitu bernama Bapak Elang, bagaimana ia menjalani hidupnya saat dirinya menimpa musibah. Untuk itu kita akan sama saksikan bagaimana perjalanan hidup Bapak Elang. Sepintas tidak terlihat ada yang aneh dari sosok Elang Santana. Pria berusia 37 tahun ini nampak santai melayani pelanggan yang ingin membeli nasi uduk. Menjaga warung nasi uduk memang sudah menjadi pekerjaan Elang semenjak ia mengalami PHK tahun 2024. Kala itu hidupnya yang baik-baik saja mendadak berubah 180 derajat. Ia dipecat dari pekerjaannya sebagai pengawas cucian di sebuah perusahaan kereta api. Elang berusaha bangkit, tapi sayangnya mencari pekerjaan sungguh sangat sulit bagi seseorang yang sudah tidak muda lagi dan hanya berbekal ijazah SMA. Keadaan ekonomi akhirnya mulai berimbas pada biduk rumah tangga Elang, hingga akhirnya sang istri pun meninggalkannya. Ia pun harus ikhlas untuk berpisah dengan salah satu anaknya yang memutuskan untuk ikut dengan sang istri. Elang merasa ia telah kehilangan segalanya, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan terutama kehilangan harga dirinya sebagai seorang suami dan ayah. Apakah semua ujian ini adalah tanda betapa Allah menyayanginya, ataukah memang hidup sungguh telah berlaku tidak adil baginya? Sahabat jiwa dirahmati Allah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan secuplik perjalanan hidup Bapak Elang saat dirinya tertimpa musibah ketika ia harus kehilangan pekerjaan hingga merambat kehidupan keluarganya ataupun rumah tangganya. Dan sahabat jiwa, di sini sudah hadir langsung Bapak Elang dan juga dengan Kiai Syarif Mat Najid. Assalamualaikum Bapak Elang dan Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kiai bisa menggali lebih dalam bagaimana perjalanan hidup dari Bapak Elang seperti apa? Pak Elang, saya sangat tersentuh dengan apa yang disampaikan sekelumit dan setiap orang pasti akan merasakan itu. Kesedihan pada saat di PHK. Lalu bagaimana Pak Elang saat tidak punya pekerjaan, di waktu bersamaan tanggung jawab kebutuhan rumah tangga atau ngurus anak buat makan sehari-hari. Lalu bagaimana Pak Elang memberikan jawaban dari masalah yang tersebut? Izin Pak Kiai, untuk kebutuhan di awal-awal setelah PHK mungkin masih ada sedikit tabungan. Saya masih survive, masih bisa membiayai anak saya sekolah, buat makan, buat sehari-hari. Istilahnya dapur saya masih ngebul Pak Kiai. Tapi makin kesini saya nyari pekerjaan juga sulit. Saya udah kesana kesini, saya udah apply lamaran lewat online, saya jalan ke perusahaan-perusahaan. Mungkin karena saya SMA dan umur saya juga udah banyak Pak Kiai. Udah sekitar 37 tahun, jadi susah sekarang, minimal yang dicari di bawah 25. Jadi sahabat jiwa, kita bisa ngambil pelajaran bahwa kesulitan-kesulitan akan selalu terjadi pada saat kita mendapatkan kenyataan yang di luar dugaan kita. Tetapi tetaplah ada jalan keluar, ada solusinya. Dan tetap harus semangat buat Pak Elang dan siapapun sahabat jiwa. Karena engkau boleh di PHK oleh manusia, tapi jangan pernah di PHK oleh Sang Pencipta. Itu yang akan membuat kita semakin kuat. Iya. Ada rasa kecewa dengan kenyataan seperti ini Pak Elang? Atau kecewa pada diri sendiri, kepada ketentuan, atau
kekecewaan yang lain? Untuk pertama, saya pasti kecewa sama diri saya sendiri. Saya terlalu mengharapkan kepada keputusan manusia, kepada satu pekerjaan tersebut. Saya di PHK, dan di sini saya merasa kecewa. Satu lagi dengan istri saya yang dia minta pisah Pak Kiai. Karena mungkin penghasilan saya yang kesini-sini yang nggak tetap. Ketika saya pulang nggak bawa uang, karena kan saya masih mencari pekerjaan Pak Kiai. Yang ada di rumah itu keributan Pak Kiai. Saya berantem sama istri saya yang sekarang udah jadi mantan, dulu sama istri saya. Anak saya ngeliatin di depan mereka, saya berantem sama mantan istri saya, mereka sampai nangis. Hampir setiap hari Pak Kiai. Saya ada berantem, ada sempat saya depresi Pak Kiai. Saya depresi sampai maksud saya menenangkan diri untuk biar saya tenang, nggak ada keributan di rumah, biar saya juga nggak apa ya Pak Kiai, kalau orang lagi depresi, emosinya lagi tinggi, takut kejadian yang nggak diharapkan Pak Kiai. Berat tentunya. Berat banget. Saya sampai meninggalkan rumah sebulan Pak Kiai. Dalam rangka apa? Satu, menenangkan diri, sama saya itu mencoba untuk pergi ke masjid yang satu ke masjid yang lain. Saya nginep Pak Haji di masjid. Tapi keren Pak Elang, menjadikan masjid sebagai destinasinya. Mungkin Pak Elang bisa berbagi apa sih yang paling dominan menyebabkan sang istri sampai menuntut cerai gitu. Sebelumnya jauh di tahun 2017, 2018 ketika saya mendapat naik jabatan sebagai pengawas cucian dari pekerja kontrak sampai menjadi pegawai. Di situ alhamdulillah sebenarnya keluarga kita baik-baik saja Pak Kiai. Sampai saya mengambil rumah. Mengambil rumah tapi pakai lewat bank. 2017, 2018 rumah saya udah jadi, tapi mungkin ada suatu peristiwa orang tua saya meninggal dunia, yang ibu saya meninggal dunia. Di situ banyak pengeluaran Pak Kiai. Mungkin saya salah satu tulang punggung keluarga pada saat itu untuk keluarga saya yang besar, bukan yang inti ini. Jadi ada beberapa biaya banyak yang dibutuhkan pada saat itu. Dan pengeluaran jadi banyak. Iya betul Pak Kiai. Lebih mungkin yang istri saya kecewa pada saat itu, saya oper kredit rumah tersebut Pak Kiai. Demi untuk orang tua. Betul. Sebuah pilihan yang berat. Ketika dihadapkan dengan kebutuhan berumah tangga, di sisi lain ada orang tua yang menantikan kita. Betul Pak Kiai. Pada saat itu saya mungkin lebih milih ke orang tua saya. Dan alhamdulillah dengan saya uang tersebut, keluarga saya yang benar-benar gak ada pekerjaan, adik saya, kakak saya, hanya saya yang jadi tulang punggung, saya bisa biayai. Tapi di satu sisi, keluarga saya, keluarga kecil saya, istri saya, anak saya jadi kehilangan rumah tersebut Pak Kiai. Puncaknya pada saat di PHK. Iya betul. Itu semakin, mungkin ini menjadi kajian yang nanti akan menguatkan kita. Selalu ada jalan keluar Mbak Fatimah. Baik, terima kasih Kiai Syarif maupun Bapak Elang tadi sudah menjelaskan bagaimana perjalanan kisah hidupnya. Dan sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan nasihat dari Kiai Syarif, namun usai jeda berikut ini tetaplah di Rendungan Jiwa. Ketika Allah sampaikan enti nggak bakal kecewa, manusia boleh lari darimu, manusia mempunyai batas untuk menolongmu, atau mereka mempunyai tingkat kesabaran yang cepat habis, lari meninggalkanmu. Jangan pernah kau berputus asa. Nggak boleh putus asa selagi kau masih menyembah yang Maha Kuasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabat jiwa, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga Allah berikan kepada kita terus keberlimpahan berkah dan istiqomah. Jamaah, sahabat jiwa, apa yang tadi kita dengar tentulah baru sekelumit dari rangkaian banyak penderitaan yang dirasakan oleh Pak Elang. Tetapi faktanya dalam berumah tangga ada masalah-masalah yang tidak seindah pada saat mereka sebelum menikah. Apa yang tadi diceritakan oleh Pak Elang juga tentunya saya yakin dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita sahabat jiwa. Karena itu acara ini menjadi solusi konkret. Karena kita akan melihat contoh yang langsung disampaikan oleh Allah. Buat Pak Elang, siapapun yang mempunyai masalah seperti beliau, atau buat seorang istri, atau siapapun yang sedang dalam kegelisahan karena mendapatkan ujian yang seakan logika nggak ketemu jalan keluarnya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah ceritakan perihal yang teramat dahsyat, bahkan mungkin 100 kali lipat dari penderitaan yang dirasakan oleh Pak Elang dan siapapun saat ini. Betapa tidak ketika dia harus kehilangan semua hartanya. Tadi Pak Elang bercerita bahwa di PHK, tapi ada tabungan yang kemudian bisa digunakan sampai pada bagian-bagian tertentu yang menjadi kebutuhan pokok. Tapi ini Al-Quran bercerita habis. Dan bagi Allah itu mudah. Bukan cuma hartanya yang habis, semua anaknya meninggal dunia. Jemaah, bukan hanya anaknya yang meninggal, istrinya meninggalkan. Dan Al-Quran yang bercerita, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini yang jadi jalan keluar buat kita. Memang berat. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Ada hambaku yang bernama Ayub. Ketika mendapatkan bertubi masalah dan engkau mungkin tak mampu untuk merasakannya, satu yang beliau tanam di dalam hati, wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah paling penyayang dari semua yang sayang. Kau punya istri, boleh jadi berbatas dia punya cinta. Kau punya suami, mungkin berkali mereka berdusta. Kau punya anak yang boleh jadi tak mampu dan tak ingin membalas jasa. Tetapi kau punya Tuhan yang tidak tergantikan. Dan apa yang kemudian didapatkan oleh Ayub, ini akan menjadi sebuah motivasi buat sahabat jiwa. Engkau sedang susah, engkau dalam keadaan menderita, dan itu adalah ketentuan darinya. Bukan berarti selamanya kau bisa keluar kapan saja, betapapun kau tidak punya kemampuan. Tetapi selagi kau datang kepada yang mempunyai kekuasaan, dan dia yang maha rahman, segera seka kau punya air mata. Jangan terlalu lama kau menderita. Bentangkan kau punya sajadah, lalu duduk kau memanggil namanya, memohon pertolongannya. Apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Nggak ada orang yang nolong dia, nggak ada. Putus dia punya harapan dari makhluk. Putus. Istri yang paling terdepan, mereka meninggalkan. Anak-anak meninggalkan. Hartanya habis, tidak tersisa. Tapi dia datang ngadu kepada Allah, wa anta arhamur rahimin.
Engkau yang paling sayang dari semua yang mengaku menyayangi. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ketika Allah sampaikan ente nggak bakal kecewa, manusia boleh lari darimu, manusia mempunyai batas untuk menolongmu, atau mereka mempunyai tingkat kesabaran yang cepat habis, lari meninggalkanmu. Jangan pernah kau berputus asa. Nggak boleh putus asa selagi kau masih menyembah yang maha kuasa. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, betapapun kau punya kekurangan, betapapun kau mempunyai kesalahan. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Dia punya dosa bertubi. Tatkala mendapatkan siksaan, dia datang kepada Nabi Musa dan Allah yang bercerita, mintakan kepada Tuhanmu wahai Musa, supaya menghilangkan semua yang kami sedang rasa dan kami tersiksa. Sahabat jiwa, Fir'aun dimintakan pertolongan oleh Nabi Musa kepada Allah, dihilangkan segala susah. Fir'aun manusia yang diceritakan begitu banyak dosanya. Wa kaifa nahnu, lalu bagaimana dengan kita? Inilah yang kemudian Allah jawab rintihan dan keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ayub pada saat berkata wa anta arhamur rahimin. Maka kemudian Allah memberikan jawaban, kami kabulkan semua yang menjadi permintaannya. Fakashafna ma bihi min durrin, maka kami hilangkan apa saja yang terjadi pada dirinya dari kesusahan-kesusahan. Hadza rabbuna, ini Tuhan kita. Dia tidak akan membiarkan hambanya berlama-lama dalam kesusahan. Tidak ada yang sulit bila Allah sudah campur tangan. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi berabeknya, kalau Allah telah tinggalkan ente nggak dapat pertolongan dari siapapun. Sahabat jiwa, Palang berbagi cerita yang boleh jadi ini juga menyasar kepada banyak orang. Tapi sahabat jiwa, kau jangan terdiam dalam ketakutan dan keputusasaan. Bangkit selagi engkau menjadi hamba dari yang Maha Rahman. Rahmatan min indina, sebagai bentuk kasih sayang dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, dan kisah Ayub menjadi pelajaran buat mereka yang masih menyembah yang maha gagah. Semoga manfaat. Masya Allah, terima kasih Kiai Syarif atas nasihatnya yang begitu menggetarkan jiwa kita. Sekali lagi terima kasih Kiai Syarif. Dan sahabat jiwa, di samping saya sudah ada Ibu Faulina dan juga sudah ada Ustazah Sofwatun Nida. Di mana nantinya Ibu Faulina, Ibu nanti akan membagikan sedikit cerita kisah Ibu, begitu ya? Nanti kita akan dengarkan bagaimana perjalanan dari Ibu Faulina saat ia menghadapi sebuah musibah ataupun cobaan. Tentunya kita akan sama dengarkan, namun di segmen selanjutnya, usai jeda berikut ini, tetaplah di Renungan Jiwa. Ibu mungkin bisa disampaikan ini ketipunya sampai berapa Ibu? Sampai Ibu mengharuskan menjadi ojek online, bagaimana Ibu? Uang ratusan juta habis, tabungan anak-anak saya pun habis. Sampai perhiasan pun saya habis karena saya terpercaya sama teman saya. Hingga anak saya yang pertama mungkin kecewa dengan saya. Akhirnya meninggalkan saya. Sahabat jiwa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada segmen ini
kami akan sama-sama mendengarkan perjalanan dari Ibu Faulina, bagaimana dirinya menerima musibah, kemudian bisa bangkit. Namun sebelum itu kita akan sama-sama saksikan dalam sebuah tayangan video perjalanan singkat Ibu Faulina dalam menghadapi musibahnya. Kepercayaan adalah barang yang sangat langka dalam dunia usaha. Hal itulah yang dirasakan oleh Faulina, wanita pengusaha asal Pasuruan, Jawa Timur, yang usahanya hancur akibat kepercayaannya yang dikhianati. Awalnya hidup terasa indah sebagai seorang pengusaha. Faulina sekeluarga bisa hidup nyaman dan berkecukupan. Tapi semuanya berubah ketika ia mulai menjalani usaha investasi logam mulia atau emas. Janda beranak 4 tersebut menjadi korban penipuan hingga semua hartanya raib seketika. Kerugian yang ia derita sungguh luar biasa, hingga tabungan pendidikan anak-anaknya pun ikut ludes. Di titik tersebut, ia menolak untuk menyerah. Faulina berusaha bangkit keluar dari zona nyamannya sebagai pengusaha dan mulai mencari pekerjaan halal demi keempat anaknya, menjadi pengemudi ojek, pedagang keliling, bahkan tukang. Hidup menumpang tanpa tempat tinggal, anak-anak tidak bisa bersekolah, semuanya menjadi kenyataan pahit yang harus Faulina terima. Saat ini hanya ada satu yang ia percaya. Ia yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya, dan hanya kepadanya lah ia meminta pertolongan. Sahabat jiwa, itulah sedikit perjalanan hidup Ibu Faulina ketika dirinya tertimpa musibah yang begitu berat. Dirinya kehilangan kekayaan yang ludes seketika. Tak hanya kehilangan material, sahabat jiwa, Ibu Faulina juga kesulitan untuk melanjutkan masa depan pendidikan anak-anaknya. Untuk itu, saya akan berbincang langsung dengan Ibu Faulina. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit. Ibu Faulina ini adalah salah satu pengusaha sukses. Kemudian bagaimana Ibu Faulina bisa tertipu dengan seorang penipu tersebut? Bagaimana mungkin Ibu Faulina bisa ceritakan? Ya, terima kasih. Saya mungkin terlalu percaya dan terlalu yakin untuk bisa mengembangkan, karena saya adalah single parent dari keempat anak saya. Hingga akhirnya percaya dengan salah satu teman yang memberikan angan-angan yang akhirnya saya hancur, bisa dikatakan seketika. Yang saya bangun usaha begitu dari nol, saya rintis sendiri dibantu dengan anak-anak saya pertama. Tapi karena kepercayaan saya dengan seseorang, akhirnya semuanya hilang. Hingga saya kehilangan kedua anak saya. Bahkan mungkin semuanya anak ketiga saya kasihkan kepada bapaknya karena saya merasa nggak mampu. Akhirnya saya sendiri. Tapi alhamdulillah anak nomor 2 dan ketiga ikut saya, meskipun saya sebenarnya belum bangkit. Tapi saya yakin Tuhan selalu bersama saya, Allah selalu bersama saya. Dan energi saya adalah anak-anak saya. Ibu Faulina hingga saat ini belum bangkit, begitu ya Ibu? Belum, tapi saya tetap berusaha karena saya itu tadi yakin Allah selalu bersama saya. Saya bekerja, apapun yang saya lakukan, yang penting halal. Saya sampai ngojek istilahnya, tapi anak-anak tidak tahu itu. Mungkin tahu karena sekarang saya baru tahu hari baru ini. Tahu. Saya sampai menjual keliling itu hasil karya saya, karena memang saya usaha kemarin itu membuat manik-manik seperti itu, kayak jilbab, baju. Saya minta maaf juga sama anak saya, tapi saya yakin saya pasti bisa bangkit dengan anak-anak.
Ibu mungkin bisa disampaikan ini ketipunya sampai berapa Ibu? Sampai Ibu mengharuskan menjadi ojek online, bagaimana Ibu? Uang ratusan juta habis, tabungan anak-anak saya pun habis, sampai perhiasan pun saya habis karena saya terpercaya sama teman saya. Hingga anak saya yang pertama mungkin kecewa dengan saya, akhirnya meninggalkan saya. Tapi syukur kurang lebih 2 tahun ini anak saya sudah bisa hubungin saya, tapi saya belum bisa ketemu dengan anak saya. Karena anak saya jauh di luar pulau, dia juga kerja dan kuliah. Seperti itu. Baik, Ustazah mungkin bisa menggali lebih dalam bagaimana perjalanan Ibu Paulina ini seperti apa? Ya. Baik, Ibu Paulina, tentu ini merupakan satu kesedihan juga buat kita ya, bisa merasakan bagaimana perihnya melalui ujian yang luar biasa, kehilangan harta, benda dan juga anak-anak yang sebagian meninggalkan daripada ibunya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya pelaku ini ya yang melakukan penipuan terhadap Ibu Paulina itu apakah memang sudah kenal lama atau ada relasi atau memang baru kenal kemudian Ibu sendiri langsung memberikan kepercayaan sehingga akhirnya terjadi penipuan? Ya, terima kasih Bu Ustadzah. Ini teman baru kenal Ustadzah. Sebenarnya saya niat awal menolong. Dia juga sama ditipu oleh pembeli yang akhirnya saya tolong karena istri beliau dalam keadaan sakit. Tapi ternyata malah saya yang ditipu. Seperti itu. Sampai akhirnya saya ngerasa waktu itu kenapa Allah, maaf ya, kayak kejam sama saya gitu. Saya dikasih cobaan seperti ini. Karena saya jujur nggak kuat, saya sendiri Ustazah. Tapi saya yakin Allah sayang sama saya. Mungkin ada hal lain atau saya diberi hidayah lain atau apa, saya kurang tahu. Tapi saya yakin Allah sayang sama saya dan saya kedepannya akan berusaha untuk lebih baik, lebih tidak gampang percaya dan gampang dirayu oleh pengusaha atau teman yang awal manis. Dan mungkin untuk pelajaran buat semuanya, jangan gampang percaya. Itu saja sih Ustazah. Sekarang anak-anak saya adalah energi saya, semangat saya untuk bisa saya kuat. Meskipun anak saya yang kedua, 2 cowok itu juga jauh dari saya yakin suatu saat anak-anak saya pasti akan kembali kepada saya. Seperti itu. Ustazah mungkin bisa melihat perjalanan Ibu Paulina, mungkin bisa memberikan nasihat kepada Ibu maupun hadirin yang hadir pada hari ini. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kalau kita bicara ujian, semua tentu kita sebagai seorang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu sahabat jiwa merupakan salah satu tanda Allah cinta kepada hambanya. Allah rindu dengan rintihan hambanya. Ujian yang datang kepada kita sebagai tanda bahwa kita ini harus kembali kepada Allah, mendekat ke jalannya Allah. Dan hampir semua orang-orang beriman pasti akan diuji oleh Allah karena Allah katakan di dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Kata Allah dalam Al-Quran, apakah kalian orang-orang beriman berpikir setelah kita mengaku beriman kemudian kita tidak mendapat ujian dari Allah? Tentu selaku orang beriman ujian itu pasti akan datang kepada kita dengan bentuk yang berbeda-beda. Saya yakin kita yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti pernah atau bahkan saat ini sedang mengalami ujian yang luar biasa. Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah mengatakan, aku timpakan kepada kalian semua berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan rasa kelaparan. Kita bisa mendengarkan bagaimana kisah Ibu Paulina yang tadinya pengusaha sukses luar biasa, tapi Allah kasih ujian, ditipu dengan orang yang sudah diberikan kepercayaan. Akhirnya yang tadinya menikmati kehidupan dengan begitu indah, Allah uji dengan rasa lapar. Susah untuk berpikir nanti sore mau makan apa, besok mau makan apa. Maka buat kita yang saat ini masih Allah kasih kenikmatan, bersyukurlah. Masih banyak di luar sana orang-orang yang jauh lebih susah, yang jauh lebih sulit daripada kita. Dengan melihat kisah ini tentu kita tanamkan rasa syukur, alhamdulillah. Ujian yang sedang kita rasakan gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sedang dialami oleh Ibu Paulina. Kadang-kadang Allah uji kita wal khauf, diuji dengan rasa takut. Takut bagaimana menghidupi anak-anak di masa yang akan datang. Takut bagaimana menghadapi hari esok. Takut ini, takut itu. Al-khauf merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa naqsim minal amwal. Kadang-kadang manusia juga diuji dengan hilangnya harta, hilangnya keluarga. Maka kalau kita dikasih ujian, Allah pesan satu, wa basyiris sabirin. Kalian semua yang lagi diuji gak ada jalan lain kecuali sabarkan hatinya. Semuanya dari Allah, dan kalau Allah mau berkehendak apapun dengan mudah Allah akan berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita doakan Bu Paulina insya Allah selalu berada dalam hati yang penuh dengan kesabaran, dan insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Ustazah Nidah tadi sudah menyampaikan nasihatnya. Disampaikan bahwa cobaan adalah bentuk rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya Ustazah Nidah akan kembali memberikan nasihat maupun tausiahnya. Namun usai jeda berikut ini tetaplah di Rendungan Jiwa. Jangan kalah dengan ujian kita. Banyak saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita yang merasa kalah dengan ujiannya, yang merasakan Allah gak adil, Allah membuat dia kecewa sehingga dia akhiri hidupnya dengan menghilangkan nyawanya. Dia lari daripada kenyataan, dia lari kepada kemaksiatan, padahal di titik itu Allah ingin menguji siapa hambanya yang mampu menetapkan hati dalam keimanan sekalipun dirinya sedang diuji oleh ujian yang sangat berat. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ujian, rasanya setiap kita pasti akan mendapatkan ujian. Ada yang ujiannya ringan, kemudian Allah ganti dengan ujian yang berat. Ada yang ujiannya berat, kemudian Allah tukar dengan ujian yang ringan. Apapun bentuk ujian kita, ujian merupakan bagian dari sunnatullah. Ketentuan dari Allah yang gak bisa kita lari daripadanya. Tadi saya katakan di awal bahwa banyak yang diuji dengan berbagai bentuk. Kelaparan, ketakutan, kekhawatiran, kehilangan jiwa, kehilangan sebagian harta. Namun apapun itu semua, satu yang perlu kita yakini dalam hati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah
gak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi daripada batas kemampuannya. Allah yang maha tahu kemampuan kita. Kalau kita diuji di harta, Allah tahu kita mampu menghadapi ujian itu. Kalau kita diuji di kesehatan, Allah tahu kita mampu menghadapi ujian itu. Kalau kita diuji di anak-anak pun, Allah tahu bahwa kita mampu untuk menghadapi ujian itu. Jangan kalah dengan ujian kita. Banyak saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita yang merasa kalah dengan ujiannya, yang merasakan Allah gak adil, Allah membuat dia kecewa sehingga dia akhiri hidupnya dengan menghilangkan nyawanya. Dia lari daripada kenyataan, dia lari kepada kemaksiatan, padahal di titik itu Allah ingin menguji siapa hambanya yang mampu menetapkan hati dalam keimanan sekalipun dirinya sedang diuji oleh ujian yang sangat berat. Maka sahabat jiwa yang dirahmati Allah, apapun ujian kita saat ini, bersabarlah. Orang beriman kuncinya dua. Al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sobri. Orang beriman dalam hatinya harus ada dua. Pertama, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka perbanyak syukurnya. Yang kedua, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka perbanyak sabarnya. Sekalipun untuk berusaha menahan sabar rasanya berat. Kadang-kadang ujian yang datang kepada kita membuat hati kita terasa sesak. Kadang-kadang ujian yang datang kepada kita tanpa kita berkata-kata, air mata sudah mengalir dengan derasnya. Ketika itu Allah kepengen, baliklah kepadaku wahai hambaku. Gelar sejadahmu, sujud kepadaku, sampaikan rintihanmu dalam doamu. Sungguh aku dekat, kata Allah. Ala inna nasrallah qarib, ketahuilah wahai hambaku, pertolonganku sangat dekat, asal kalian jangan menjauh dariku, kata Allah. Kalau diuji kalian menjauh, maka aku semakin jauh. Tapi kalau ketika diuji kalian dekat, maka sungguh aku pun pertolonganku akan aku turunkan dengan sangat mudahnya. Maka sahabat jiwa yang dirahmati Allah, bersabarlah dengan segala macam ujian. Buat kita yang sedang diuji dengan kesehatan, sabar, insya Allah Allah akan berikan obatnya buat kita semua. Buat kita yang lagi diuji dengan ekonomi, bersabar, insya Allah nanti Allah akan bukakan rezeki kita yang luas. Buat kita yang lagi diuji dengan anak-anak kita, bersabarlah, bawa nama mereka dalam doa kita. Sebut nama mereka satu persatu dalam doa kita, insya Allah pada waktunya Allah akan dekatkan yang jauh menjadi dekat kepada kita semua. Bersabarlah karena pertolongan Allah sangat dekat, asal kita pun dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu yakini bahwa ujian yang datang kepada kita tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Dan yang kedua yang perlu kita yakini, sesungguhnya setiap kali ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah katakan dengan jelas, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan yang kita lalui pasti akan ada kemudahan. Setelah hambatan yang kita jalani pasti akan ada jalan keluar. Asalkan kita selalu dekat kepada Allah. Asalkan hati kita selalu terkoneksi kepada Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam keadaan bagaimanapun sholat adalah penguat hati kita. Jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan obat hati buat kita yang sedang bersedih. Ketika kita bercerita kepada orang-orang menyalahgunakan kepercayaan kita. Ketika kita cerita kepada teman-teman mentertawakan kita. Tapi ada satu tempat yang gak pernah menyalahkan kita sekalipun kita salah. Yang gak pernah melihat hina kita sekalipun kita hina, yaitu satu-satunya tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah sahabat jiwa, ujian yang datang kepada kita saat ini insya Allah cepat atau lambat Allah akan bukakan jalan keluar yang selebar-lebarnya. Sabar dalam hati, iman kita tetapkan,
takwa kita jalankan, insya Allah Allah berikan makhroja yang terbaik buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Nida atas nasihatnya. Ibu Faulina, itu sedikit nasihat dari Ustazah Nida. Terima kasih Ustazah. Semoga bisa menjadi pencerahan dari apa yang Ibu hadapi selama ini. Iya betul. Saya lebih adem hati, akan lebih semangat lagi, dan saya yakin akan indah pada waktunya. Baik, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Ibu Faulina sudah membagi kisahnya kepada pemirsa TV One. Ya, sama-sama. Dan sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi para hadirin yang hadir di sini untuk langsung bertanya kepada Kiai Syarif maupun Ustazah Nida. Namun usai jeda berikut ini tetaplah di Renungan Jiwa. Jadi kalau menerima takdir adalah sesuatu keniscayaan karena kita seorang hamba, apapun yang ditentukan oleh Sang Pencipta, maka kita harus menerimanya. Tetapi kalau menyerah pada keadaan, mereka adalah orang-orang yang dia mendekati kepada putus asa. Orang-orang yang sedang diberikan ujian oleh Allah melalui harta. Allah ketika itu memandang kepada hamba-hambanya, nih kira-kira hambaku akan kemana arahnya. Ketika diuji oleh Allah, apakah dengan kesabarannya dia tetap berada di jalur yang baik dan benar, atau justru dia semakin menjauh daripada ketaatan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Renungan Jiwa, dan sesuai seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di segmen kali ini kita akan mempersilahkan hadirin yang hadir untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita, kiai maupun ustazah. Mungkin dari para hadirin yang sudah mempunyai pertanyaan boleh berdiri dan memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erni dari Asyuriania Bekasi. Izin bertanya Pak Kiai Syarif, apa perbedaan antara menerima takdir dan menyerah kepada keadaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Kiai mungkin boleh bisa langsung dijawab pertanyaannya. Menerima takdir dengan menyerah pada keadaan. Kalau menerima takdir, memang kita harus melakukan itu semua. Salah satu bentuk kita ridho terhadap ketentuan Allah, dan itu harus dilakukan. Tapi menyerah pada keadaan ini yang gak boleh. Jadi kalau menerima takdir adalah sesuatu keniscayaan karena kita seorang hamba, apapun yang ditentukan oleh Sang Pencipta, maka kita harus menerimanya. Tetapi kalau menyerah pada keadaan, mereka adalah orang-orang yang dia mendekati kepada putus asa. Padahal mereka mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan mereka di dunia ini. Ada satu maksud yang Allah ingin berikan kepada mereka supaya mereka menyadari bahwa mereka adalah lemah. Engkau memang lemah, karena itu ada sebuah lafaz la haula wala quwata illa billah. Tetapi engkau tidak selamanya lemah, engkau tidak selamanya tidak mempunyai daya. Kau bisa bangkit, ada Allah. Bahkan kalimat ini menjadi unik. Saya ingin sampaikan ini kepada siapapun yang sedang tertunduk dalam keputusasaan atau seakan mereka tidak punya harapan. Satu waktu ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Asyja'i. Ini kita akan temukan dalam berbagai kitab, termasuk dalam Minhajul Abidin Imam Ghazali. Ketika seorang ayah diminta oleh istrinya datang kepada Nabi. Jadi seorang suami datang kepada Nabi karena dia punya anak ditawan, ditangkap oleh orang-orang musyrik. Asrul musyrikuna ibnan lahu wa syaka ila Nabi. Anaknya ditangkap. Ini goiru makul, nggak masuk akal.
Tetapi akalmu tidak dibutuhkan saat engkau berinteraksi dengan yang maha sempurna. Tugasnya adalah percaya, iman, dan punya harapan, berbaik sangka. Maka dia datang kepada Nabi bercerita bahwa anak lelakinya sedang ditawan. Ayah dan ibu yang mana yang rela menanggung penderitaan terpisah dengan anaknya dan bahkan dalam keadaan susah. Berderai dia punya air mata. Tetapi bukan tidak ada jalan pada saat kau tidak punya kemampuan. Ini kata kuncinya. Bukan tidak ada jalan pada saat kau tidak punya kemampuan. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia datang kepada Nabi. Maka kemudian Nabi berpesan kepada orang itu, ittaqillaha wasbir wa akthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu yang dia lakukan adalah, ini keluar dari lisan Nabi, pasti benar adanya. Dia pulang dan kemudian dia ajak istrinya, bangun engkau hai istriku, karena Nabi berpesan kita disuruh banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayah dan ibu ini kemudian memperbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggak pakai lama. Kau punya masalah bila bergantung kepada manusia banyak melewati proses. Tapi bila kau datang kepada yang maha melakukan segalanya, tidak butuh waktu lama. Ini yang harus kita kuatkan. Dan ini terjadi jemaah. Ayah dan ibunya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian pagi harinya dikagetkan dengan anak lelakinya yang mengetuk pintu dengan membawa dalam riwayat 100 ekor unta. Dari mana ceritanya? Tak butuh logika. Yang harus kau lakukan, jangan pernah menyerah. Datang kepada yang mengatur segalanya. Semoga manfaat. Masya Allah, terima kasih Kiai Syarif atas pencerahannya maupun nasihatnya. Selanjutnya hadirin, kita masih membuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau menanya silahkan berdiri, menyebutkan nama. Ya, mungkin boleh sebelum bertanya menceritakan sedikit kisah hidupnya, baru disambung dengan pertanyaannya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya izin bertanya kepada Ustazah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang cerita yang saya miliki. Saya memiliki sahabat Ustazah, sahabat dekat. Dia merasa depresi akan hidupnya karena memiliki takdir yang kurang beruntung. Karena dia kecewa dengan nasibnya yang tidak baik, ia memilih untuk bekerja di dunia hiburan malam. Karena tergiur dengan pendapatannya yang besar. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, bagaimana agama melihat permasalahan ini Ustazah? Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali. Mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan anak-anak zaman sekarang mengenai hal tersebut. Ustazah, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, izin Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Caca atas pertanyaannya. Memiliki sahabat yang depresi karena merasa bahwa hidupnya ini susah. Allah rasanya menetapkan takdir yang kurang baik terhadapnya. Akhirnya mencoba untuk mencari jalan keluar, mencari nafkah gitu ya, dengan cara yang tidak halal gitu. Ini merupakan tantangan buat kita. Orang-orang yang sedang diberikan ujian oleh Allah melalui harta. Allah ketika itu memandang kepada hamba-hambanya, nih kira-kira hambaku akan kemana arahnya. Ketika diuji oleh Allah, apakah dengan kesabarannya dia tetap berada di jalur yang baik dan benar, atau justru dia semakin menjauh daripada ketaatan. Kalau dari kisah yang barusan disampaikan, karena dia merasakan bahwa nih hidup kayaknya susah. Kayaknya takdir Allah menentukan yang gak enak kepadanya. Atau merasa bahwa Allah menetapkan sesuatu yang kurang adil baginya. Ternyata orang ini kita sebut si Fulanah
mengambil jalan yang salah. Dia mengambil jalan kemaksiatan, jauh dari ketaatan. Dia cari kerja di jalan yang salah, di jalan kemaksiatan, meskipun uang yang didapat mungkin kelihatan banyak. Saya senang kok dengan jalan ini, ternyata penghasilan saya besar, harta saya banyak, uang saya jadi berlimpah. Tapi sekalipun terlihat banyak, kalau kita dapat, kita raih dengan cara yang tidak halal, maka itu yang akan membahayakan bagi diri kita. Bapak Ibu sekalian, sahabat jiwa, sekalipun kita mencari harta dengan cara yang halal, dapatnya susah. Meskipun kita usaha, udah banting tulang kepala, jadi kaki, kaki jadi kepala, kok dapatnya sedikit, gak apa-apa. Asalkan hartanya halal, yang halal insya Allah akan jadi berkah. Dan agama memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Bumi Allah luas, silahkan cari makan, silahkan cari rezeki dimanapun berada, asal dengan dua cara. Yang pertama caranya halal, yang kedua dengan cara yang thayyib. Jadi nggak apa-apa kalau mungkin kita rasanya terprosok, tidak seperti orang-orang, penghasilan kita sedikit, asalkan dengan cara yang halal, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustazah Nida dan Kiai Syarif tadi sudah menjawab pertanyaan dari hadirin yang hadir, memberikan nasihat kepada kita yang luar biasa. Sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita masih akan menemani Anda, yaitu dengan muhasabah bersama dengan Kiai Syarif. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa. Ilahana, bila bertubi masalah yang terjadi dalam hidup kami dari lantaran dosa-dosa yang belum termaafkan, hari ini sebagai seorang hamba yang lemah, kami mengetuk pintu-Mu, kami mengemis. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Alhamdulillah sahabat jiwa, kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama mendengarkan muhasabah yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Syarif. Untuk itu saya Fatimah Albar pamit undur diri. Selamat menyaksikan Renungan Jiwa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa dan pemirsa TV One dimanapun berada, saatnya kita menundukkan wajah kita, bermunajat, bermuhasabah bersama, datang kepada Sang Pencipta, berharap pertolongan darinya. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau maha melihat, Engkau saksikan saat ini, kami tidak berdaya, kami tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi kami mempunyai sebuah keyakinan, apapun kesusahan yang sedang kami rasakan, ada Engkau, wahai yang maha rahman. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ilahana, bila bertubi masalah yang terjadi dalam hidup kami dari lantaran dosa-dosa yang belum termaafkan, hari ini sebagai seorang hamba yang lemah, kami mengetuk pintu-Mu, kami mengemis. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Ilahana, Engkau mengetahui semua yang kami lakukan, semua yang kami ucapkan, bahkan yang kami simpan. Ilahana, mohon tolong kami, mudahkan semua urusan kami, hilangkan segala kesusahan kami. Tanpa-Mu ya Allah, tentulah kami menjadi orang-orang yang tidak mempunyai harapan. Kami pasrahkan semua kepada-Mu ya Rabbana.
Wahai yang mengasihi setiap hamba, hanya Engkau yang membuat kami bertahan dan kuat hingga saat ini. Karena Engkau mampu melakukan apa saja. Ilahana, bila yang tidak menyembah-Mu, bila yang durhaka kepadamu, masih Kau berikan pertolongan. Apalagi kami yang setiap saat ruku dan sujud, kami berdoa, lisan kami tak pernah lelah untuk memanggil-Mu. Ilahana, berikan pertolongan dalam semua urusan kami. Hilangkan segala kesusahan juga yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Hanya Engkau yang menjadi harapan selamanya untuk kami. Sahabat jiwa, jangan pernah berputus asa. Kita memang lemah, kita memang tidak berdaya. Jangan pernah berputus asa karena ada yang maha kuasa. Bila bergantung kepada manusia, maka bersiaplah mendapatkan kecewa. Tetapi bila engkau menundukkan wajahmu, mengangkat kedua tanganmu, meminta kepada Dia yang mengatur segala, sungguh kau tidak akan dibuat kecewa. Jangan pernah menjadi orang yang tidak mempunyai harapan bila engkau masih menyembah yang Maha Rahman. Sahabat jiwa, bangkit. Apapun yang sedang kau rasakan, bagi Allah mudah untuk merubahnya. Dia Maha Penyayang, bahkan lebih sayang daripada kedua orang tua kepada anaknya. Bahkan Dia lebih sayang dari diri kita sendiri kepada diri kita. Sahabat jiwa, seka kau punya air mata bila engkau meminta kepada Sang Pencipta. Jangan pernah kau lagi membasahkan kedua pipimu urusan dunia, karena engkau masih menyembah Pencipta dunia. Bila pun ada air mata yang membasahi kedua pipi, hanya layak kau lakukan untuk Dia yang memberikan pertolongan kepada siapa saja yang datang meminta. Ya Rabbana, ya Rabbana, bila engkau menganggap kami adalah orang-orang yang kuat, maka sertakan kami kekuatan itu ya Rabbana. Jadikan kami orang-orang yang sabar dan terus berbaik sangka. Ilahana, kami ingin berbuat banyak untuk agama kami. Hilangkan segala kesusahan. Kami ingin berbuat banyak menolong mereka yang lapar. Berikan kami karunia rizki yang berlimpah, yang halal, untuk mendapat ridho-Mu ya Rabb. Dan puncaknya kami meminta kepadamu ya Rabb, dunia pasti kami akan tinggalkan. Maka ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan keridhaan, mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita untuk saling bersalaman dan berpelukan kepada di sampingnya, berharap Allah berikan kita keberkahan.